Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ibrahim. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih yang sistem ataupun kebijakan apartheid ini. Nah, jadi yang perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa apartheid adalah suatu kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada sekitaran tahun 1948. Di mana dalam sistem apartheid ini terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan juga ras kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang dalam negara tersebut. Nah, mengenai asal muasal adanya politik apartheid ini, di mana akar politik apartheid ini bermula awal abad ke-20 Masehi, di mana politik pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer. Nah, ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada sekitaran tahun 1910 di bawah kendali Inggris, di mana orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur dan kebijakan politik rasial baru di negara tersebut. Mana kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Kemudian mengenai perkembangan apartheid di Afrika Selatan. Perkembangan apartheid di Afrika Selatan itu sendiri, di mana pada perkembangannya Partai Nasional Afrika Selatan secara resmi memperkenalkan politik apartheid pada tahun 1948, di mana anggota partai ini berasal dari etnis kulit putih, yang mana kita semua tahu bahwa etnis kulit putih yang dimaksud di sini adalah para keturunan Belanda atau Afrikaner yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Nah, kemudian mengenai Partai Nasional Afrika Selatan yang berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1948 dan mendirikan rezim apartheid. Rezim ini mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih, dan kelompok ras lain yang selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan keluarga negara penuh dalam negara tersebut. Nah, kemudian hal lain juga datang dijelaskan dalam buku Sejarah Afrika 2016 yang merupakan karya dari Darcy Stratman, kalau nggak salah, rezim apartheid yang memperlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam Afrika Selatan melalui hukum negaranya. Kemudian dalam hukum tersebut terdapat pembagian ruang hidup antara ras-ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih yang memperoleh sekitar 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan para masyarakat kaum kulit hitam hanya mendapatkan 13% saja daripada bagian negara di kawasan Afrika Selatan tersebut. Kemudian diskriminasi kebijakan juga terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Bahkan Perdana Menteri Afrika Selatan Hendrik F. Verwoerd menyebutkan bahwa sebuah kesalahan besar jika masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan dan persamaan hak. Nah, kemudian mengenai penghapusan apartheid ini, di mana tuntutan penghapusan apartheid di Afrika Selatan muncul dari dalam negeri maupun dari masyarakat internasional. Dalam buku Nelson Mandela, The Authorized Biography 2016, di mana karya Anthony Sampson ini membahas mengenai tuntutan penghapusan apartheid dari dalam negeri muncul melalui golongan masyarakat kulit hitam dan beberapa golongan kulit putih yang peduli pada nasib para masyarakat kulit hitam di Afrika tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya sistem apartheid ini di Afrika Selatan. Pemberlakuan politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan ini sejak tahun 1948 menimbulkan gejolak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terlebih lagi, politik apartheid di Afrika Selatan yang dilaksanakan secara ketat setelah terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam. Nah, golongan orang masyarakat kulit hitam ini menuntut penghapusan politik apartheid yang praktiknya atau pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Nah, kemudian perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap pelaksanaan politik apartheid terus menggema, bahkan diskriminasi terhadap masyarakat
kulit hitam ini. Ini juga dikencam oleh dunia internasional. Salah satu gerakan yang lantang menyuarakan penghapusan politik apartheid, yakni adalah African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Meski dalam perjuangannya dalam perjuangan Nelson Mandela ini, pemimpin ANC Nelson Mandela ditangkap dan dipenjara oleh aparat keamanan Afrika Selatan selama kurang lebih 27 tahun. Nah, selain Nelson Mandela, gerakan menentang apartheid juga disuarakan oleh beberapa tokoh di Afrika Selatan. Mereka adalah Desmond Tutu, kemudian Frederick W. de Klerk, Chris Hani, yang dimana setelah melalui perjuangan panjang Presiden Frederick Willem de Klerk yang memimpin Afrika Selatan pada tahun 1989 sampai dengan 1994 akhirnya mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid tepatnya pada tanggal 21 Februari tahun 1991, yang dimana dampak dihapusnya apartheid ini memiliki dampak yang dimana keberhasilan para pejuang yang menuntut penyelesaian kasus apartheid di Afrika Selatan memiliki dampak yang besar. Berikut banyak dihapusnya apartheid bagi Afrika Selatan yang di dunia itu adalah mulai dari munculnya kesejahteraan terhadap para kaum kulit hitam di seluruh dunia, berkembangnya paham antara rasialisme di seluruh dunia, kemudian masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan yang bisa hidup berdampingan atau lebih harmonis lagi. Jadi saya rasa kurang lebih sekian dari penjelasan saya mengenai awal mula terbentuknya sistem apartheid ini, kemudian mengenai perkembangannya sampai pada akhirnya penghapusan sistem apartheid ini di negara Afrika Selatan itu sendiri. Jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.